Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Mika Ginting, kelas manajemen bisnis 5B, nomor induk mahasiswa 1805171075. Saya akan mempresentasikan materi manajemen logistik dengan topik penentuan lokasi. Selamat belajar! Strategi lokasi. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan melakukan aktivitasnya. Pemilihan lokasi pada dasarnya menentukan suatu tempat atau lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Perkantoran dengan tujuan tertentu yang memperhitungkan kelebihan dan kekurangan lokasi tersebut. Penentuan lokasi hampir 10% dari biaya total untuk perusahaan industri. Memilih lokasi menjadi semakin rumit dengan adanya globalisasi tempat kerja. Satu pendekatan untuk memilih sebuah negara adalah dengan mengidentifikasi apa yang diyakini oleh organisasi pusat sebagai faktor penunjang keberhasilan, critical success factors, yang diperlukan untuk mencapai keunggulan bersaing. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai 25% dari harga jual produk. Dan biaya lain seperti pajak, upah, biaya, bahan baku, dan sewa. Sekali manajemen terikat untuk beroperasi di suatu lokasi tertentu, banyak biaya yang timbul dan sulit untuk dikurangi. Keputusan strategis sering bergantung pada jenis bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisasi biaya. Sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimalisasi pendapatan. Strategi lokasi untuk gudang dapat dipertimbangkan sebagai kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi tersebut. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi 1. Tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Atau ketiga, menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Lokasi dan biaya. Karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah, low cost, membutuhkan pertimbangan yang cermat. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Lokasi dan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi lead bank bersifat penting bagi strategi operasi, fokus kriteria lokasi dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing. Pertama, adanya input berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. Kedua, lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. Ketiga, tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Keempat, adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Globalisasi menjadi isu yang menarik, di mana perusahaan menyebarkan fasilitas produksi dan operasinya pada berbagai negara dunia dengan harapan dapat memperoleh keunggulan tertentu, baik dalam hal biaya, waktu, maupun kualitas. Namun, globalisasi juga memiliki kelemahan. Misalnya, biaya tenaga kerja yang rendah, tidak disertai dengan ketersediaan teknologi, dan kecakapan tenaga kerja yang memadai. Alasan perusahaan melakukan globalisasi dalam aktivitas operasionalnya antara lain, pertama, peningkatan teknologi, informasi, dan transportasi. Misalnya dengan menempatkan kantor perwakilan di dekat lokasi pasar. Kedua, keterbukaan peraturan dan lembaga keuangan, memudahkan perusahaan menempatkan serta berinvestasi pada fasilitas yang dibangun di berbagai negara. Ketiga, peningkatan permintaan jasa dan barang impor, merupakan peluang yang baik bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
dengan menempatkan fasilitas perusahaan dekat dengan pasar sasaran. Keempat, pengurangan kuota impor dan batasan-batasan perdagangan internasional menyebabkan setiap negara bebas untuk masuk dan memasarkan produknya di negara lain tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Dan hal ini berarti peluang peningkatan volume penjualan yang besar. Faktor-faktor pertimbangan terhadap peluang pasar dan pesaing-pesaing global. Pertama, perbedaan bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa lokal harus mampu dikuasai oleh manajer untuk dapat berkoordinasi secara lebih baik dengan pihak pemasok maupun konsumen setempat. Kedua, perbedaan norma dan budaya. Di samping bahasa, norma dan budaya setempat perlu dipahami, mengingat hal tersebut mencakup tujuan, sikap karyawan dalam bekerja, harapan-harapan pelanggan, kesediaan mengambil risiko, dan nilai-nilai bisnis yang lain. Ketiga, manajemen tenaga kerja. Karyawan di negara yang berbeda memiliki perbedaan dalam hal gaya manajemen yang disenangi. Hal ini diperhatikan karena menyangkut masalah hubungan antara atasan dan bawahan, kebijakan promosi, kompensasi, dan lain sebagainya. Keempat, peraturan dan hukum yang tidak dikenal sebelumnya. Pada negara yang berbeda, terdapat perbedaan peraturan dan hukum. Misalnya, suatu hal terlarang di satu negara, namun tidak di negara yang lain. Hal ini mencakup peraturan dan hukum tentang perburuhan, pajak, dan kebijakan lainnya. Kelima, bauran biaya yang tidak diharapkan. Kebijakan perusahaan menempatkan fasilitasnya di beberapa negara yang berbeda, menyebabkan adanya kecenderungan perbedaan biaya di masing-masing negara. Dari sudut pandang perusahaan, hal tersebut berpotensi menimbulkan bauran biaya yang tidak diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi terbagi menjadi dua, secara globalisasi dan di samping globalisasi. Secara globalisasi terdapat tiga. Yang pertama, keputusan pemilihan lokasi negara. Kedua, keputusan pemilihan lokasi daerah atau region. Ketiga, keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site. Di samping globalisasi, terdapat beberapa faktor. Pertama, produktivitas tenaga kerja. Kedua, resiko nilai tukar dan mata uang. Ketiga, biaya-biaya. Keempat, resiko politik nilai dan budaya. Kelima, kedekatan pada pasar. Keenam, kedekatan pada pemasok. Dan yang terakhir, ketujuh, kedekatan pada pesaing. Jadi, kesimpulannya adalah lokasi yang tepat tidak menjamin sukses, tetapi lokasi yang salah memastikan kegagalan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya Mika Ginting, sampai jumpa lagi.